Halo sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Nama perusahaannya adalah Toba Port Lestari Tbk. Namanya mirip-mirip sih dengan salah satu perusahaan daripada Sinarmas Group, yakni INKP ya. Namanya ada Pulp. Pulp itu sendiri adalah bubur kertas yang biasanya menjadi material untuk pembuatan kertas, pembuatan tisu, dan pembuatan produk-produk kayu yang lainnya. Ya, benar. Jadi kertas itu datangnya dari kayu, dari pohon. Kita akan membahas satu perusahaan ini. Kode emitennya adalah INRU atau kita panggil aja INRU. Bersaingan dengan Tekim dan INKP karena mereka bergerak di bidang yang serupa. Hari ini mereka naik sampai 25%. Akan tetapi meskipun naik sampai 25%, transaksi hariannya cuma 139 juta rupiah. Kok bisa sepi amat? Ya, sekilas kita lihat bahwa porsi masyarakatnya kecil ya, cuma 7,5% atau ya batas minimal ya, ada memenuhi batas minimal daripada ketentuan OJK. So, kita lihat bagaimanakah sejarah daripada perusahaan yang satu ini. Mereka IPO juga udah lama banget, tahun 90. Jadi ini perusahaan yang sudah sangat senior. Dari beritanya aja sih aman-aman aja. Jadi kita langsung lanjut aja ke bagian sejarahnya di website mereka tentang mereka. Ini visi misi mereka dan ini profil mereka. Mereka didirikan pada tahun 68. Jadi udah lama banget mereka bergerak di bidang kegiatan usaha industri pulp dan bahan kimia untuk menunjang industri pulp tersebut. Termasuk namun tidak terbatas pada klorine dioksida, klorine, asam klorida, kaustik, nitrogen, oksigen, dan sulfur dioksida ya. Dan juga mereka pengusahaan hutan tanaman meliputi pengusahaan hutan eukaliptus, pengusahaan pembibitan tanaman eukaliptus, pengusahaan hutan lainnya, dan pengusahaan pembibitan tanaman kehutanan lainnya. Industri barang dari kayu juga ada termasuk, namun tidak terbatas pada industri primer hasil kayu hutan kayu berupa pengolahan kayu bulat menjadi serpi kayu dan barang-barang dari kayu lainnya yang belum tercangkup sebelumnya. Jadi memang mereka malah juga mengolah hutan, jadi produk-produk kayu itu ada banyak banget daripada mereka. Untuk melihat lebih lengkap produk-produk mereka ada apa aja, kita lihat di sini tentang bisnis mereka ya. Mengelola hutan tanaman. Percaya bahwa pengelolaan hutan yang bertanggung jawab terhadap potensi risiko lingkungan berkontribusi positif terhadap usaha dan menguntungkan bagi karyawan, pelanggan, pemilik saham, dan para pemangku kepentingan lainnya pastinya ya. Lalu produk-produk mereka ada apa aja? Ini proses produksinya ya. Nah, lalu produk mereka ada apa aja? Merupakan produsen pulp industri atau dikenal dengan pulp. Produksinya dijual di pasar domestik dan luar negeri. Produksi tahun lalu 2021 itu mencapai 200 ribuan ton. Ya. Jadi memang fokus mereka isu sih ada di bidang pulp. Jadi kalau kita lihat bagaimana prospeknya bergerak di bidang industri kertas ini, bisa dibilang standar-standar aja sih. Karena untuk industri kertas ya penggunaannya paling untuk perkantoran. Ya mungkin ada untuk industri juga ada juga, tapi ya standar-standar aja. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya. Porsi masyarakat tadi sudah disebutkan 7,5%, lalu ada Pinnacle Company. PT LTD ini biasanya perusahaan Singapura sih, private limited ya. Kalau kita lihat di sini sih aman-aman aja. Jadi langsung aja kita masuk ke laporan laba ruginya yang sudah update sampai kuartal ketiga tahun 2022. Langsung aja kita lihat 2022 kuartal ketiga. Ini dia. Tidak ada anak perusahaan. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk dolar ya. Jadi kita perlu kalikan kurs konversinya 15.000, pembulatan ribuan. Jadi kita kalikan 15 juta. Laba rugi untuk entitas induk itu sebesar 8,1 juta. Betul ya. 8,1 juta US dollar. Itu berarti sekitar 123 miliar ya. Nah, lalu untuk PR-nya 6,7 ini bagus, PBV-nya juga masih murah 0,4 kali. Ya. Untuk net profit margin-nya 6,7% ya. Ini termasuk rendah sih. Karena kalau bisa double digit itu lebih menarik. Kayak misalnya bank itu biasanya double digit sampai 20%. Untuk liquidity-nya kita coba cek, debt equity ratio-nya sih masih kurang aman ya. Hampir 2 kali lipat
hutangnya hampir 2 kali lipat lebih gede daripada ekuitasnya. Tapi asetnya masih ada kok. Aset lancarnya 65 juta US dollar, lalu liabilitas jangka pendeknya 34 juta US dollar. Jadi hampir 2 kali lipat ya aset lancarnya. Jadi bagus. Untuk transaksi hariannya tadi kita sudah lihat 139 juta rupiah. Ini cukup sepi ya. Pergerakan sahamnya sebagai berikut. Bahkan saat terjadi pandemi harganya enggak ada pergerakan sama sekali karena memang porsi publiknya kecil banget. Dan baru-baru ini baru mulailah terjadi transaksi yang cukup besar. Sampai hari ini dia mencapai harga 800 rupiah. Arah dia. Cuman perusahaan ini kalau catatan di dalam ET Business sih belum pernah bagi dividen ya. Jadi ya menjadi salah satu alasan kenapa perusahaan ini kurang menarik. Jadi bagi teman-teman yang request Inro ini, kalau ditanya apakah boleh diinvestasikan, ya agak sepi sih ini perusahaannya. Jadi saya kurang suka sih. Tapi kalau teman-teman beneran suka sama Inro ini, kalau mau saham yang sangat sepi transaksinya seperti ini, ya dari sisi valuasi fundamentalnya sih oke-oke aja sih, masuk valuasi standar lah ya. Ya jadi palingan kalau mau masuk ya jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin. Ya, jadi kalau mau referensi lain yang lebih oke, palingan ya ada banyak sih, ada Tekim, lalu ada juga INKP. Mereka sama-sama bergerak di bidang pulp, bubur kertas. Malahan Tekim dan INKP itu lebih menarik karena ya perusahaannya udah besar dan juga untuk net profit marginnya juga lebih tebal ya. Tekim ini 38%. Lalu INKP juga cukup tinggi sih. Mana dia? Oh, INKP. Nah, ini dia. INKP ini dia net profit marginnya lebih tebal, 21% juga. Dan debt equity ratio-nya juga lebih aman. Dari sisi valuasi juga lebih murah. Jadi ya, silakan dipilih. INKP lebih menarik sih sama Tekim ya. Jadi kita aja pembahasan tentang intro saham yang bergerak di bidang bubur kertas. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.